Syukur, senang banget ya hari ini, hari Sabtu, Pastor berkesempatan Tuhan kasih sehat, kasih umur panjang, kasih waktu dan kesempatan bisa melayani kembali Bapak Ibu sekalian. Halo semuanya yang sudah bersama-sama DOR. Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya juga dapat kabar ada banyak orang-orang yang datang dari luar kota yang siap untuk ikut ibadah besok di Kebaktian Geraha Yesus Balikpapan jam 8 pagi WITA. Terima kasih buat kesempatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian, dan juga hari ini senang syukur bisa hadir menyapa meski lewat live streaming, tapi kasih, kuasa, kemurahan, kebajikan Tuhan sama menembus setiap kita dan menolong, memberkati, menguatkan, dan juga memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dan juga urapan Roh Kudus. Makasih rame-rame memposting ulang, membagikan, meng-share. Saudara sudah ambil bagian pelayanan, bagi tugas pastor yang menyapa, saudara yang meng-share, pastor yang membagi firman, saudara yang membagikan lewat posting ulang, dan juga kepada kerabat keluarga, grup-grup WhatsApp, grup-grup di Facebook, grup-grup di Telegram, dan lain-lain sebagainya. Puji Tuhan, saya mau ajak saudara hari ini untuk memuji Tuhan. Pandanglah wajah Yesus, dan di sanalah ada damai dan pertolongan. Serta saya mau ajak saudara dengar firman Tuhan sebentar tentang bagaimana kita belajar merendahkan hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita bersama-sama mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, karena disitulah ada kedamaian, ada ketentraman, ada harapan. Kaulah harapan kami Tuhan Yesus. Amin. Dengarkan pujian ini, damai di hati, ada ketenangan. Puji Tuhan. Makasih, thank you so much. Bless you. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan dalam hidup kami selama-lamanya. Amin. Bukan dengan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapanku, selamanya tidak pernah berubah. Sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku selama-lamanya. Kami belajar percaya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku.
hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Oh, kaulah harapanku, dan aku tidak akan pernah goyah sampai selamanya. Selama Tuhan menuntun kami, tangan memegang kami akan tetap berdiri dan berharap kepada Engkau, Tuhan Yesus, penolong yang ajaib. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Pastor mau ajak saudara-saudara untuk saat ini mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Marilah Bapak Ibu, jika saudara ada kesempatan, silahkan di-share lebih dulu, dibagikan. Ya, jikalau saudara bersedia, silahkan dibantu tap-tap layar, diposting ulang, agar saat berita firman disampaikan yang singkat, yang praktis, yang menguatkan, boleh keluarga, kerabat, orang kita kasihi juga sama-sama menerima sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya udah membagikan live ini. Pastor bersyukur dan senang. Bapak Ibu terkasih, kita akan dengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible, ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kita mau dengar pembacaan sabda firman Tuhan, satu perikop yang terambil dari Filipi pasal 2, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi Filipi 2 ini, saudara-saudara, ayat 1 sampai 11, ini merupakan nasihat supaya kita hidup merendahkan diri seperti Kristus. Ya, ini adalah firman Tuhan, renungan supaya kita hidup merendahkan diri seperti Kristus. Jadi yang saya mau bagikan adalah teladan Kristus, teladan Tuhan Yesus, teladan orang yang diurapi. Ya, karena keberhasilan kita melayani, keberhasilan saya melayani Tuhan bukanlah ketika kita atau saya mendapat keuntungan, kekayaan, ketenaran. Ya, saya harus sampaikan ini, harus berani nyatakan ini, harus rela sampaikan kebenaran ini. Ya, karena saya melihat hari ini Tuhan memberkati saya, ya, saya memiliki banyak keuntungan, dikenal orang banyak, kemana-mana saya melayani, saya bisa memberitakan kasih Tuhan dengan lebih banyak orang yang mendengar. Itu sebuah nilai. Orang mengenal hamba Tuhan ini dermawan, baik, sehingga ketika ke satu pelayanan, ke satu kota, satu daerah, banyak orang yang senang datang mendengarkan firman atau kesaksian serta minta didoakan. Ada keuntungan, ya. Saya juga mengalami berkat Tuhan. Puji Tuhan, saya juga hari ini karena Tuhan izinkan angkat
pelayanan ini dan kehidupan kami dan saya pribadi dikenal oleh orang banyak. Ya, jadi kalau bisa dikatakan kekayaan dan ketenaran itu Tuhan sudah berikan kepada kami karena rahmat-Nya. Tapi saya harus berani sampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, harus rela menyatakan ini bahwa keberhasilan saya, kita, atau Anda sebagai orang Kristen di dalam dunia bisnis, pekerjaan, usaha, pendidikan, atau apa saja, itu bukanlah ketika kita mendapatkan itu semua yang tadi saya ucapkan, keuntungan, kekayaan, atau ketenaran, atau prestasi, gelar akademis, piala, piagam, jabatan tinggi. Bukan itu. Tetapi ketika kita belajar taat, taat itu setia sampai mati, artinya sampai Tuhan panggil kita, itu proses yang panjang, kita tetap setia ikut Tuhan Yesus. Dan di dalamnya, dalam kita mengiring Tuhan Yesus, kita senantiasa hidup rendah hati. Karena Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Sosok pribadi hamba Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen yang rendah hati itu dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan menentang atau menjadi musuh mereka orang-orang congkak dan orang-orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar kata taat, setia sampai mati, atau kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kita hidup merendahkan diri seperti Kristus. Firman Tuhan ini kita akan baca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Rema-rema yang saya baca firman ini kiranya menjadi kehidupan kita. Pastor, saya kan lagi sakit, saya butuh firman kesembuhan. Ini juga adalah firman penguatan. Karena bukan mungkin ya, saya pun melihat banyak sisi-sisi kehidupan orang, ya, lagi sakit tapi tidak juga bisa menjadikan dia otomatis rendah hati begitu. Ya, sampai ada istilah berkata, biar miskin yang penting sombong, biar sakit tetap tinggi hati. Itu nggak boleh, itu keliru, itu bukan ajaran firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar dari keteladanannya, yaitu merendahkan diri. Jadi kalau saudara hari ini, maaf, lagi lemah tubuh, lagi sakit, tetap ada pelajaran. Ya, bagaimana kita, ternyata selama ini saya ini agak tinggi tensinya karena cepat emosi. Kalau pakai dia ke Makassar, cepatkah emosi. Jadi naik darahku, hampir-hampir kena stroke, untung ku jaga. Jadi istirahatku sehingga baik-baik dan Tuhan masih tolong kak kodong. Kure semangat, pole paraya, napasakit Tuhan Yesus. Itu dalam dialek orang Toraja. Mana suaranya yang dari Toraja? Rendah hati ya, taat, setia sama Tuhan Yesus. Ingat ya, saya mendahului renungan ini sebelum saya bacakan. Keberhasilan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pejabat tinggi, engkau dipercaya di dalam
dapat amanah sebagai menteri kah, sebagai utusan khusus presiden kah, atau sebagai PNS kah, petinggi negara kah, TNI Polri, jenderal, ya, orang-orang penting negeri ini, ingat ya, di mata Tuhan keberhasilan itu adalah ketika kita selalu taat setia dan rendah hati. Ya, saudara diangkat tinggi jadi pejabat lalu sombong, itu saudara nggak berhasil. Ya, saudara itu namanya lupa diri. Tapi saudara mungkin hari masih belum diangkat, masih dibawa gitu. Tetap setia sama Tuhan, rendah hati. Tuhan akan angkat kita. Amin. Amin. Yuk saya bacakan 11 ayat ini. Kiranya mendengar, mendapat rema dan urapan Roh Kudus. Amin. Di sini kita akan belajar ya, nasihat merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ya ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini kesehatian ya, bersatu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Ketik ramai-ramai, rendah hati. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, rendah hati, rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita bisa belajar hal-hal praktis di situ tentang rendah hati. Ya, ayat 3 dikatakan apa? Orang yang rendah hati itu tidak menganggap ya dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ya. Orang yang rendah hati itu selalu menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Saya ulangi ya, maaf saya ulangi, ini penting banget, simple, praktis tapi mengena. Orang yang rendah hati tidak akan merasa dirinya lebih penting dari orang lain. Dan orang yang rendah hati akan selalu menganggap orang lain yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati, ayat 4 mengatakan itu tidak egois. Apa itu egois? Orang yang egois itu selalu hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Sementara orang yang tidak egois adalah orang yang memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apakah itu? Ayat 6 menjawab. Yang walaupun dalam rupa Bapa
tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini mah rendah hati banget. Saya kasih ilustrasi ya. Sekalipun dia adalah dikatakan, kalau saudara bisa nangkap bahasa ini, anak pangeran, ya, dia seorang pangeran, berarti anak raja, ya, pangeran mana gitu ya. Tetapi dia tidak menganggap bahwa dirinya itu seorang pangeran yang harus dia pertahankan gaya sombongnya. Tapi dia bisa menyatu dengan masyarakat, dengan rakyatnya, dengan sesamanya, tanpa ada batasan-batasan. Ini keren banget, ya. Kalau setiap hamba Tuhan, setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan Yesus ini bisa menghidupi ini keren banget. Dimanapun lini area, kawasan engkau hidup, berada, bekerja, mengabdi, melayani, itu keren banget, ya. Kok bisa keren banget? Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang walaupun dalam rupa Bapa, ya, rupa Bapa itu seperti tercatat di dalam Bible, Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Yesus dan Bapa adalah satu. Unity, ehad. Tetapi sekalipun Yesus dalam rupa Bapa, ya, tidak menganggap, ya, sesuatu hal yang dia harus pertahankan. Cara jalannya rendah hati, tutur bahasa rendah hati. Padahal kalau jalannya namanya saja anak raja, itu mungkin metenteng dadanya di depan. Weh, ini dadaku, mana dadamu? Tapi Tuhan ini kasih contoh yang luar biasa. Maka saya mau jadi anak Tuhan Yesus yang selalu belajar dari keteladanan Tuhan. Kadang-kadang kita salah belajar dari pemimpin yang salah. Kita harus menghormati pemimpin yang dipilih Tuhan. Kita harus menghormati pemimpin rohani kita. Tetapi kalau salah, kita tidak boleh mengikuti stylenya, gayanya, atau kesalahannya. Ya, saya punya bapak rohani dengan style juga menarik, baik, santun. Banyak rekan-rekan pelayanan dalam satu wadah itu yang suka meniru stylenya. Bagi saya itu tidak salah, ya, like father, like son. Tapi saya mengambil dari sisi meniru apa yang baik di dalam spiritualnya, ya, sehingga secara kasat mata tidak ada sama-samanya. Sampai contoh misalnya bapak rohani saya itu pakai kacamata warna hitam, maka banyak, ya, anak-anak rohaninya juga beli kacamata warna hitam, dimirip-miripin. Ya, salah? Menurut saya enggak juga salah. Tapi saya mengambil sisi bagaimana karakternya, spiritnya gitu. Ya, demikian pun saudara-saudara, kita tidak harus menjadi serupa segambar dengan pemimpin. Kalau saudara melihat pemimpin ada yang salah, kita doakan, kita hormati, kita hargai,
Ya, kita melihat di negeri ini, kita bersyukur hari ini Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto ya belum 100 hari tetapi sepak terjangnya, aksinya, ya pemerintahannya, ya dengan segala keputusan kebijakannya, gebrakannya, wah banyak sekali terjadi penangkapan, pengungkapan kasus-kasus yang besar. Wah, ini keren sekali, satu tindakan nyata. Kiranya semua ini berdampak rata ke masyarakat sehingga terjadi pemerataan, semua masyarakat Indonesia bisa mengalami kehidupan yang sejahtera tanpa dikuasai oleh oknum-oknum yang namanya korupsi atau makan uang negara dikuasai oleh satu pihak saja sehingga banyak warga yang kesulitan karena ternyata adanya monopoli dan korupsi. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, di sini kita belajar bagaimana kita untuk hidup seperti Kristus, teladan Kristus ya. Pasti cocok, pasti pas, pasti oke banget, pasti keren. Kalau saudara-saudara, pemimpinmu hormati. Orang tua kita harus kita hormati. Ya. Tapi kalau pemimpin atau orang tua atau gembala ada yang keliru, kita doakan. Kita tidak perlu ikut kekeliruannya. Tapi mengenai Tuhan Yesus, teladannya, karakternya, kita kudu 1000% ikutin. Karena manusia bisa salah, tetapi Tuhan itu sempurna. Maka kita belajar dari ketuhanan Yesus yang sempurna. Saya juga belajar Tuhan, saya mau ikut teladanmu saja. Apa? Rendah hati. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam hidup bersama, kita juga punya perasaan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus kasih contoh sekalipun dalam rupa Bapa, tidak anggap itu sesuatu yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Wow, dan menjadi sama dengan manusia. Ini apa maksudnya? Tuhan itu dikatakan yang tidak mempertahankan kesetaraan dengan Bapa. Bukan cuma itu, Tuhan bahkan ya mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Justru dia mengambil bukan rupa seorang kaisar, bukan rupa seorang Herodes. Di zaman itu hiduplah Herodes. Bukan juga rupa seorang pembesar, juragan-juragan orang kaya, orang tenar, tidak. Tapi Tuhan bahkan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan ini sudah momen ber ini Oktober, November, Desember. Ya. Desember ini saya rindu berbagi kasih. Ya. Di hari Natal. Natal adalah kasih. Tuhan memilih lahir di kandang di Bethlehem, kandang domba. Kandang yang hina dina. Padahal
Tuhan bisa nggak memilih lahir di istana raja yang termewah di dunia saat itu? Bisa banget, bisa banget. Tapi Tuhan memilih mengambil rupa seorang hamba dan dia lahir di kandang yang hina dina. Jarang-jarang manusia bayi lahir di kandang, kecuali kepepet lahir tidak ada rumah sakit atau di perjalanan, tapi agak-agak jarang, dan itu kisahnya tidak keren. Tapi tentang Yesus mengambil rupa seorang hamba, ini keren karena ini adalah bicara soal hineni, hati hamba. Yesus saya ucapkan, saya kenal, dan saya beri istilah raja yang menghamba. Kalau Yesus adalah raja yang sempurna, tapi mengambil rupa hamba, siapalah Andi Simon ini? Siapalah kita? Hai rekan-rekan hamba Tuhan, milikilah hati sebagai hamba. Bahkan di dalam keadaan sebagai manusia 8, ia telah merendahkan dirinya. Rendahkan dirinya. Siapa? Yesus Tuhan kita. Yesus yang sempurna. Yesus yang raja. Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela. Rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan ia rela sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa, agar lewat pengorbanannya. Sejak zaman, kalau saudara melihat ya kitab suci, kurban itu untuk menghapus dosa. Tapi kurban hewan itu hanya bisa refillnya 1 tahun 1 kali. Jadi tahun depan ada kurban lagi, supaya ada pengampunan lagi. Yesus adalah kurban yang sempurna. Kalau kurban hewan itu ada saudara kita yang masih melakukan sampai hari ini, tiap tahun namanya ada hari raya kurban. Itu 1 tahun 1 kali. Yesus sebagai kurban yang sempurna turun ke dalam dunia untuk memberikan dirinya 1 kali untuk selama-lamanya. Kalau kurban kambing, hewan, itu 1 tahun 1 kali. Mau diperiksa hewan itu layak atau memenuhi syarat, tapi namanya hewan, tidak ada yang sempurna. Yesus itu sempurna. Dia datang menjadi kurban yang hidup di kayu salib. Dia berikan, dia taat, dia kurbankan sampai mati. Kurban yang sempurna 1 kali untuk selama-lamanya. Dia berikan contoh hidup melayani sebagai hamba yang merendahkan diri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, di TikTok banyak sekali yang gabung dan banyak sekali yang mau ikut, apa istilahnya itu,
naik gitu ya, tapi saya belum bisa merespon karena kita lagi live ini baca firman, dan juga saya tidak terlalu pintar namanya apa itu istilahnya, uh, Vkom atau begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, kembali saya bacakan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berkatilah setiap orang-orang yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Berilah kesembuhan bagi orang-orang sakit, dan nyatakanlah kasih-Mu, kebaikan surga di dalam kehidupan mereka, serta keluarga dan rumah tangga mereka. Amin. Bagi saudara yang dengar firman Tuhan, doa-doa ini terjadi, turun, dan menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan renungan firman yang baru saja kita baca? Puji Tuhan. Saya terima kasih, puji syukur, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor akan mendoakan air dan minyak. Bapak Ibu silakan mempersiapkan air dan minyak, saudara-saudara yang mau didoakan. Pelayanan ini juga jadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dari selek kesaksian saya melihat orang-orang yang mengambil air di Balikpapan gratis ya, orang-orang yang ikut live streaming doa air ini, ada kesaksian chat yang masuk, baik juga di komentar Facebook, YouTube, TikTok, terberkati. Istilah kata banyak yang jodoh. Senang sekali bisa jadi berkat karena pelayanan ini Tuhan dikenal dan orang-orang bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Saudara siapkan air dan minyak Bapak Ibu sekalian. Pujian ini akan membawa setiap hati kita siap untuk terima berkat-berkat Tuhan Yesus. Kan udah dengar firman-Nya. Sekarang kita mau terima berkat-berkat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Makasih semuanya. Oras. Yesuslah jawaban di
setiap doa kita. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Silakan ditetep layar, silakan di-share, di-posting ulang. Pesta senang saudara ikut membagikan plenah ini. Thank you, bless you. Yesuslah jawaban di setiap doa kita. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Yeay, Yesus, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, amin, kuasa-Mu nyata. Yesus, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu nyata. Hey, oh, oh. Amin. Cayo. Yesuslah jawaban di setiap doa kita. Saat ku menyembah, Roh-Nya bekerja. Yesus, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu nyata. Hey, Yesus, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu nyata. Hey, puji Tuhan, puji syukur. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu sempurna. Amin, amin. Oh, oh. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau ajaib. Haleluya. Kami rasakan urapan-Mu mengalir saat ini. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Ada pengharapan dalam Dia.
Ada pertolonganmu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Percaya, katakan bersama. Yesus, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu nyata. Yesus, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu nyata saat ku berdoa. Kuasa-Mu nyata. Kami siap berdoa dan merasakan kuasa-Mu yang nyata. Dalam nama Yesus. Amin. Siap didoakan air dan minyak. Saudara, silakan di tap-tap layar dibagikan. Siapa tahu masih ada orang-orang yang juga mau didoakan air dan minyaknya. Silakan setengah menit dari sekarang diposting, di-share, di tap-tap layar. Puji Tuhan. Sudah? Mari Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali di hari yang baru ini, hari Sabtu, Pastor berkesempatan kembali melayani doa healing water dan juga minyak yang dioleskan. Biarlah menjadi minyak urapan yang membawa kesembuhan di tubuh orang-orang yang sakit. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih. Baik, tiba saatnya saudara-saudara saya meminta untuk mengangkat air di tangan saudara, air minum ya. Dan beberapa saudara mungkin hari semakin banyak juga menyiapkan minyak, silahkan diangkat. Yes, amin, betul. Kuasa Tuhan itu nyata saat kita berdoa. Nyata banget, senyata saudara memegang botol air kah atau dalam bentuk kemasan apapun di tangan Anda, senyata itulah kuasa Tuhan bekerja menjamah tubuh orang-orang yang sakit. Sebentar kita akan dengar kesaksian bagaimana orang-orang yang sakit dengan nyata kuasanya itu menyembuhkan mereka. Baik, angkatlah seperti ini air minum di tangan saudara dan juga minyak. Saya berdoa air minum di tangan Anda, tangan kita sekalian yang terkasih, dan minyak ini diberkati. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam berkat Tuhan, air ini menjadi healing water
dan minyak ini menjadi minyak yang dioleskan dalam nama Tuhan, membawa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu sudah diberkati. Oleskan minyak ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan diminum air minumnya. Healing water ini membawa kesembuhan, kesehatan bagi orang sakit. Amin. Segar banget ya. Saya infokan bagi saudara yang mungkin perlu info ini, ya, bahwasanya healing water kemasan botol besok hari Minggu tanggal 24 November akan Pastor bagikan secara khusus. Dan ingat, selalu gratis. Ya, jadi ini hanya tambahan saja. Sampaikan di medsos ini, siapa tahu ada yang perlu, ya, healing water dalam kemasan botol. Karena kita tidak jual, tidak dikirim, tapi besok kita akan membagikan gratis healing water ini, ya, air minum yang sudah hamba Tuhan doakan, dan label kiranya ini menjadi manfaat berkat bagi lebih banyak orang-orang sakit. Puji Tuhan, puji syukur, ya. Mari kita akan angkat tangan dan mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tapi sebelum saya doa berkat, saya rindu karena ini waktu masih 6.56, ada waktu 45 menit. Saya rindu pujikan pujian yang kemarin banyak yang request, yaitu pujian Surya Bersinar. Lalu setelah pujian Surya Bersinar, Tuhan tolong kita terima berkat. Lalu setelahnya saudara yang mau aktivitaslah, yang mau masih punya waktu, puji Tuhan, saya akan terus lanjutkan dengan sharing, menyapa, dan juga membagikan kesaksian-kesaksian yang sudah diterima oleh jiwa-jiwa yang kita layani di hari-hari sebelumnya. Puji Tuhan. Makasih. Siapa yang terberkati pujian ini? Siapa yang minta kemarin pujian ini? Ayo, senang gak? Senang kan? Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa ya, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia
tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus baik banget. Dia setia dan dia buktikan tidak tinggalkan kita. Dia menemani kita sampai selama-lamanya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat ini, tetap mana senyumnya? Tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Aliran kesembuhan mengalirlah. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji dan syukur kekal selama-lamanya. Tuhan itu abadi, Dia ada, Alfa dan Omega, dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dialah Sang Immanuel. Aku percaya, aku beritakan keselamatan daripadamu Tuhan Yesus. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia banget, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus dan kita mau terima berkat daripadanya. Amin. Amin. Dengan tangan yang terangkat kami mohonkan berkat daripadamu ya Tuhan. Curahkanlah bagi kami sekalian. Bapa, mohon berkat daripadamu untuk kami semua. Amin. Bapak Ibu terkasih, Cece Koko, Oma Opa, Mama Papa, ya, kakak adik, semua yang terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini dan bawalah berkat dari Tuhan Bapa kita di sorga untuk kesehatanmu, untuk kehidupanmu, untuk perlindunganmu, untuk keluarga rumah tangga, masa depanmu, studi, lumbung-lumbung, karir, pekerjaanmu, serta
damai sejahtera di hatimu akan memerintah di hidupmu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita terima berkat ini, katakan amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi berkat banget buat hidup kita bersama-sama, masuk di hari yang baru dengan penuh syukur dan sukacita. Hore! Semua sudah kita doakan sehat-sehat senantiasa dan juga panjang umur ya. Tuhan Yesus menyertai. Shalom, dadah. Kau hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah setia penjaga hidupku, takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Kau angkat tanganku tinggi,